Kok ngikutin orang? Gak boleh. Assalamualaikum guys, Assalamualaikum guys, balik lagi di channel aku Winda Beo. Hari ini, lebih tepatnya malam ini aku mau bikin konten apa ya? Cuman cerita-cerita aja sih tentang tahun yang Masya Allah, yang bener-bener penuh dengan bahagia, terus sedih, masalah, pokoknya Masya Allah banget di tahun 2020 dan 2021. Udah lama banget aku gak bikin konten, karena memang kendala keadaan yang mana tuh pandemi, terus tuh gak ada ide. Jadi coba kalian itu ya ngasih ide gitu kan, ngasih ide konten apa yang bakal aku buat gitu loh. Soalnya aku bener-bener gak punya ide gitu mau bikin konten apa. Ada beberapa ide yang maksudnya tuh ide konten gitu kan, cuman tuh kok slow ya, udah slow banget sebenarnya. Cuman tuh keadaannya gak memungkinkan gitu, kayak misalnya keadaan ekonomi aku yang biasa aja gitu, sedangkan ide kontennya tuh pakai keluar uang banyak gitu kan. Jadi aku belum sampai kelaksana, terus jadinya tuh malah males gitu bikin konten teh. Nah ini udah lama banget, udah hampir setahun lebih aku setahun lebih aku nge-upload video. Akhirnya aku ini bikin konten, dan ini kayaknya bakal jadi dua video deh nantinya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel aku dan like kalau bisa. Masa nggak bisa sih? Kalau nggak mau subscribe ataupun nge-like gak apa-apa sih, ditonton aja sampai selesai. Nggak ditonton sampai selesai juga nggak apa-apa sih, seikhlasnya. Ya udah, aku mau cerita dari mana ya? Dari tahun 2020 yang Masya Allah, aku itu lulus tahun 2020, lulus SMA. Nah, sedangkan pandemi itu di awal itu kan tahun 2020, pas banget aku lagi ujian. Itu tuh udah mulai prokesnya tuh Masya Allah gitu, gak ada ujian, libur di rumah, tahu-tahu lulus. Terus sedihnya tuh nggak ada perpisahan gitu kan, sedangkan tuh kita tuh udah ngedamba-dambain bakal perpisahan, ada acara gitu kan. Tapi ternyata di saat itu tuh kita nggak ada perpisahan, terus tuh bener-bener garing gitu, tahu-tahu lulus di rumah baring doang. Dan itu aku masih bikin konten nggak ya, aku lupa sih. Terus setelah lulus, itu termasuk bagian yang sedihnya sih ya. Dilanjut dengan tes perguruan tinggi. Waktu itu aku nggak bisa ikut SN karena memang pas banget ya, itu tuh sedih banget tuh. Sebelum ujian itu sedih banget, aku nggak bisa daftar SN karena pas banget di semester terakhir, semester 5 itu tuh nilai aku tuh turun seturun-turunnya. Di matematika itu aku dapat nilai C4. Bayangkan 4 ya, itu tuh aku sampai nangis waktu lagi di bagian rapot. Aku ngelihat nilai, ternyata tuh nilaiku matematika itu kan, ke aku IPA, jadi matematika itu ada matematika minor sama matematika wajib. Dan itu tuh ada nilai apalah pokoknya itu, jadi setiap matematikanya itu ada dua nilai gitu kan. Jadi akademik sama apalah itu, lupa aku namanya. Nah jadi aku tuh semuanya tuh C. Nah itu tuh bener-bener dilema banget karena aku nggak bisa ikut SN. Terus padahal tuh sudah aku rancang banget kan, wah aku bisa SN nih, aku masuk SN gitu kan. Seenggaknya tuh aku bisa daftar dulu meskipun belum tentu lolos gitu kan. Terus itu dilema banget, sampai nangis di sekolah karena itu nggak bisa ikut SN, dapat nilai C4. Dilanjut akhirnya aku daftar di
SNM, iya pokoknya politeknik gitu kan. Aku daftar di politeknik, ternyata aku lolos, cuman aku di situ ikut SB juga. Jadi aku sambil nungguin hasil SB, waktu itu aku dilema di saat ternyata tuh SB ku lolos, alhamdulillah. Cuman tuh aku kan tetap milih kan, dan aku ambil di PTN yang ini, yang universitas, bukan yang di politeknik. Nah terus di saat itu tuh aku tuh nggak paham jadinya tuh, sedangkan yang di politeknik itu tuh ya aku tuh pakai beasiswa, dan yang di ini tuh aku pakai beasiswa, cuman karena beasiswa sudah lolos di politeknik, jadi aku tuh nggak bisa dapat di PTN di univ aku. Jadinya tuh aku harus ngundurin diri dulu di sana. Ternyata aku telat juga ngundurin diri. Itu tuh dilema banget. Aku sampai hujan-hujan ke sana, ke Samarinda, ngajuin pengunduran diri agar aku masih bisa pakai beasiswa di kampus aku. Tapi ternyata di kampus aku kuliah ternyata tuh aku nggak bisa, tetap nggak bisa, karena di saat itu sudah proses pencairan. Jadinya tuh aku udah nggak bisa, bener-bener nggak bisa pakai beasiswa. Sedih banget waktu itu. Akhirnya di jalan tuh itu perjuangan banget kan, waktu berangkatnya hujan-hujan, terus waktu pulangnya tuh aku tuh nangis di warung tuh. Aku tuh lagi warung makan kan sama teman aku yang sama takdirnya sama banget sama aku gitu kan. Terus seperjuangan banget di jalan tuh, aku tuh nangis di warung gitu tuh. Aku nelfon sama kakak aku kan, bilang gimana gitu, aku ternyata nggak bisa lanjut pakai beasiswa. Jadi benar-benar kakak-kakak aku yang biasanya mengusahakan banget buat aku tetap kuliah, dan mereka yang biayain aku kuliah gitu kan. Terus itu dilema, salah satu dilemanya di saat tahun 2020 ya, masih 2020 waktu itu kalau nggak salah, iya masih 2020. Terus selain itu tuh apa ya dilemanya, aku sampai lupa saking banyak ya. Di 2020, oh iya, aku lupa sih bulan berapa ya, bulan ini bulan 7 kalau nggak salah, nenek aku meninggal. Setelah 7 hari kalau nggak salah, 7 hari nenek aku meninggal. Kakek aku ya dari bapak aku di Jawa itu tuh meninggal. Itu tuh padahal aku belum pernah ketemu sama beliau, cuman ternyata Allah udah punya rencana lain. Terus selang 40 harinya nenek aku, kakek aku yaitu suami dari nenek aku tuh meninggal juga. Ya pokoknya tuh kita tuh kayak bener-bener diuji banget kala itu tuh. Terus serba online ya, kuliah juga online, yang mana aku tuh maba, cuman bener-bener nggak paham gitu kan dunia perkuliahan tuh kayak gimana. Tapi tuh kita harus dihadapin dengan keadaan harus langsung online. Pokoknya tuh semuanya tuh belajar mandiri gitu, belajar sendiri, terus pemahaman sendiri. Memang itu juga ada beberapa minta bantuan yang lain, cutting gitu kan, cuman tetap itu sulit banget sih. Terus tuh malesnya itu meningkat, tingkat kemalasan tuh semakin meningkat. Yang mana tuh kuliah semester 1 tuh masih bagus sih, masih aktif kamera, terus tuh didengerin, masih beberapa materi masuk meskipun gak banyak. Tapi di semester 2 Masya Allah itu tuh bener-bener udah males banget, udah ngantuk. Terus tuh malahan gak ada, terkadang tuh cuman 1 atau gak 2, terkadang tuh malah gak ada yang sama sekali nyalain kamera gitu di saat kuliah. Dan ini tuh bener-bener buat aku tuh ini tuh apa sih kuliah kok kayak gini gitu. Gak ada semangat banget. Sedangkan mungkin kan pikirku kalau di sana tuh, kalau kita offline tuh kan kita tuh mungkin ada kegiatan, ada temen ketemu. Sedangkan ini aku belum pernah ketemu temanku. Ada satu yang ketemu karena memang kita sering pesen buku bareng, dan buku pun ya yang aku pesen tuh cuman aku kerjain buat ngerjain tugas, gak pernah aku baca. Ya Allah, astagfirullah, jahat banget ngabisin duit doang ya.
Terus tuh segala baju ditebusin, tapi ternyata tuh gak pernah dipakai. Jangan kan dipakai, diambil aja belum, masih di Samarinda gitu. Nah terus awal tahun kesedihannya apa lagi ya, senangnya apa ya, oh iya, balik lagi di saat hasil SB kan aku lolos, itu termasuk happy-nya itu aku lolos SB. Meskipun sedihnya, masih ada sedihnya juga tuh. Aku itu kan ambil pilihan pertama tuh olahraga, aku tuh berharap banget di olahraga tuh masuk, tapi ternyata tuh enggak. Dan di saat aku tes tuh, di saat aku ngedaftar itu tuh kan ada salah satu persyaratan gitu, surat kesehatan. Itu pun aku nangis, ya Allah, malu-maluin banget, aku tuh cengeng banget parah. Aku tuh nangis di rumah, di puskesmas. Aku bilang sama, aku nelpon salah satu teman nih, bukan ya teman lah, kenalan, yang dia juga ambil prodi gitu itu kan. Aku bilang, aku tuh gimana, aku aku bilang kan. Sedangkan di dokternya tuh bingung mau ngasih suratnya itu sehat atau enggak. Masalahnya tuh di situ ada keterangan bahasanya min itu menjadi kriteria di dalam suratnya itu, pokoknya itu ada itunya lah, gitulah pokoknya. Terus tuh setelah itu aku bilang sama dokternya sambil nangis, maaf ya dok, saya nangis. Kenapa nangis? Dia bilang, nggak apa-apa, saya takut aja gitu kan. Habis itu dibilangnya akhirnya jadilah suratnya, tapi tetap keterangan bahasanya aku min gitu kan. Mata aku min terus di di bagian maksudnya di proses yang lain ada juga yang mana ya, bikin surat apa gitu kan, ke sekolah, tanda tangan apalah. Aku tuh dikritik sedikit sama kepala sekolah karena aku tuh belum tanda tanganin guru pembimbingnya di saat itu. Tuh aku dimarahin juga sama guru aku, kamu tuh ya tanda tangan tuh ke saya dulu baru nanti ke beliau gitu kan. Aku tuh dimarahin, dan itu tuh akan ngeceng banget. Jadi di ruang kepala sekolah tuh ada temen aku juga kan, yang satu perjuangan, yang ngambil olahraga ya, dia tuh lolos ternyata, alhamdulillah. Terus sama satu temen aku yang memang dia lanjut kuliah, kakak kelas, cuman dia tuh baru kuliah di saat angkatan aku gitu kan. Terus aku tuh di ruang kepala sekolah tuh, maksudnya kayak ada ruang tamunya gitu, aku tuh nangis. Dan itu tuh masya Allah ada fotonya itu, nanti aku liatin, malu banget. Terus itu kalau masih ada ya. Terus emang ya aku cengeng parah ya aku malu. Terus apalagi ya, itu termasuk senangnya, itu termasuk yaitu senangnya tadi yang lolos, sedihnya tuh yang itu tadi. Terus tuh pilihan kedua aku ternyata itu lolos kan, meskipun sebenarnya tuh pilihan kedua aku tuh itu tuh sembarangan aja, nggak ada terniat buat ambil itu. Malah tuh aku ambilnya pengennya tuh pendidikan PPKN kan, cuman tuh pendidikan itulah pokoknya. Aku pengen ambil PKN, cuman tuh nggak nemu di portalnya, nggak tahu kenapa. Pokoknya mungkin memang udah takdirnya, Allah tuh nggak nyuruh aku ambil itu. Jadi Allah memperlihatkan jalan yang lain. Emang rencana Allah itu lebih indah, insya Allah, amin. Terus aku lolos, aku apalagi ya, ngurus. Dan aku kampus aku pun aku baru tahu sekali waktu itu, belum pernah itu kesana tuh satu kalinya itu, masya Allah, aku nggak tahu kampusku. Terus selama 1 tahun tuh baru tahu, di akhir semester itu aku baru tahu. Terus sedihnya apa ya, aduh aku bingung nyariin kesedihannya apa ya di tahun ini. Pokoknya banyak banget sih soalnya teh. Yang paling pokoknya kesedihan 2020 dan 2021 yang masya Allah gitu kan, yaitu salah satunya kesedihan yang kehilangan keluarga. Dan 2021 masya Allah aku ditinggal sama ibu aku, ya Allah, sedih banget. Gak pernah terbayangkan, gak pernah
ada di benakku untuk deket-deket ini sih. Mungkin dulu pernah ya kebayang gimana kalau aku ditinggal mama, tapi ternyata tuh untuk deket-deket ini aku nggak pernah kebayang, karena memang semua itu kegiatan itu berjalan dengan lancar. Dia tuh nggak ada ngeluh sakit gitu. Dan mungkin kalau dia sakit dulu, kita mungkin ada bahasanya nggak persiapan sih, lebih kita bersahabat. Oh iya, kalau game kita harus mempersiapkan, ya bahasanya kayak persiapan diri, memperkuatkan diri kita gimana kalau kita tuh ditinggal sama mama. Sedangkan ini tuh bener-bener kayak dadakan gitu ya. hari itu tuh biasa-biasa aja, dia masih sehat, masih malamnya juga masih biasa aja, bener-bener gak ada hal yang mencurigakan. Terus aku masih baring-baring, masih main-main HP di rumah. Tiba-tiba tuh kan rumah aku juga lagi kerja kan di kebun, biasanya kayak kebun gitulah pokoknya, kerja di orang. Terus ternyata mamaku sakit waktu itu di kebun, terus langsung dibawa ke puskesmas. Aku langsung dibilangin sama tetangga aku, terus aku langsung ke puskesmas kan. Di saat aku langsung ke puskesmas, aku tuh cuman bawa kartu BPJS dan uang 100.000 waktu itu, karena aku nggak berpikir bahasanya mamaku itu parah. Karena waktu itu mamaku kerjanya itu pakai arit kan, jadinya itu tuh aku berpikir bahwasannya tuh mama aku tuh sakitnya itu karena kena arit ataupun luka kayak gitu. Gak ada kepikiran bahwasannya mamaku parah yang pokoknya itulah pokoknya. Dan di saat aku udah sampai sana, aku ngeliat mamaku dengan keadaan yang masya Allah, kasihan banget sih. Apa namanya, apa namanya itu, dia kesakitan, dia tuh kayak sakit di ulu hatinya. Pokoknya tuh buat apa tuh sakit, dia bilang kan. Jadi tuh yang selalu kebayang, karena kan aku di situ sampai dia nggak ada. Awalnya kan mau dirujuk, cuman karena dia ditelepon kan ke pihak rumah sakit, bahasanya ini mau ada yang dirujuk. Dibilangnya, oh iya, kalau tunggu ini dulu, tunggu keadaannya apa ya namanya teh, lupa lagi, kayak apa ya, kayak normal gitu kan. Soalnya tuh bener-bener terus sakit, nggak berkurang rasa sakitnya. Sedangkan kalau mau dirujuk harus nunggu rasa sakitnya itu berkurang atau udah nggak begitu sakit. Terus tapi mama itu nggak ada perubahan gitu kan. Nggak pernah dalam keadaan di situ pun aku nggak ada kebayang bahwasannya bakal hari itu tuh ditinggal gitu. Aku selalu berdoa, padahal coba ambil mama itu di hari Jumat. Tapi ya jangan deket-deket ini juga, karena kan dia itu salah satu penyemangat aku buat tetap kuliah, buat tetap lanjutin pendidikan. Temen cerita yang paling baik pokoknya. Memang menyesalnya aku itu tuh di saat hari itu tuh aku banyak kayak ngelawan gitu kan, maksudnya nggak ngikutin apa maunya dia. Kalau seandainya aku tahu itu hari terakhirnya, mungkin aku nggak bakal ngizinin mama kerja, aku nggak akan ngelawan mama, aku bakal ngikutin apa mau mama. Memangnya penyesalan itu datangnya memang belakangan. Terus waktu dulu